kelompok 8 akan membahas tentang bimbingan anak cerdas dan berbakat. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pengertian anak cerdas dan berbakat. Anak cerdas dan berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Dan dengan kemampuannya, memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Anak seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana selain dari program umumnya. Biasanya dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Saya pemateri kedua akan menjelaskan materi ciri-ciri atau karakteristik murid cerdas berbakat. Anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Selama usia sekolah, anak berbakat sangat mungkin mengalami kesenjangan antara perkembangan fisik dan intelektualnya di sekolah secara tak sengaja maupun menghambat aktivitas mereka. Apabila perkembangan intelektualnya lebih cepat daripada perkembangan fisik, maka anak akan merasa tidak adekuat secara fisik. Sementara jika tuntunan sensasi fisik kurang menantang, akan memperoleh menjadikan anak berbakat kurang tertarik dan tak memperoleh kepuasan melakukan kompetensi di dalam kelompok sebaya. Yang kedua itu ada perkembangan kognitif. Anak berbakat mampu kedua belahan otak kiri dan kanan sebagai alat berpikir dan seluruh fungsi-fungsi lain secara terintegritas, sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Berbagai karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat menunjukkan kemudahan yang dimilikinya dalam belajar. Perkembangan kognitif anak berbakat juga disertai dengan kemampuan inovatif yang akan mengarahkan kepada pemunculan perilaku kreatif. Yang ketiga itu ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi karakteristik kemampuan kognitif yang tinggi pada anak berbakat dan kepekaannya terhadap dunia sekitar menjadikan anak berbakat memiliki akumulasi informasi yang banyak. Apabila dengan fungsi kognitif dia mampu mengolah informasi dan menumbuhkan kesadaran akan diri dan dunianya, akan menjadikan anak berbakat menunjukkan perkembangan emosi yang lebih matang dan stabil. Kesadaran yang tinggi akan disertai dengan perasaan yang berbeda dengan murid yang lain. Yang keempat itu ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi yang keempat itu ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial, karakteristik perkembangan sosial anak berbakat temuan dan generalisasi seringkali menunjukkan karakteristik populasi yang selalu tidak dapat diterapkan secara individual. Kecenderungan menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak berbakat memang lebih baik daripada anak yang normal pada umumnya. Slide selanjutnya. Yang ketiga itu ada materi penyelenggaraan pendidikan bagi murid cerdas dan berbakat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model, antara lain yang pertama itu ada akselerasi atau acceleration. Model akselerasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD, pada usia dini loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua itu ada pengayaan atau achievement. Model pengayaan yaitu dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Yang ketiga itu ada kelas khusus atau ability grouping.
Model ketiga adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Model ini pengelompokan berdasarkan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif, elitisme, dan memiliki perasaan berbeda dari yang lain. Yang keempat itu ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling, bimbingan anak cerdas dan berbakat. Bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat, serta peranan konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasannya adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul dan sangat penting perannya. Sekian pemateri dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang dibahas di sini yaitu teknik bimbingan bagi murid cerdas berbakat. Di mana di dalam teknik bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat dipandang sebagai suatu keutuhan pribadi sehingga program layanan bimbingan yang dikembangkan mampu menyentuh semua dimensi perkembangan secara utuh. Sejalan dengan karakteristik dan kebutuhan yang diuraikan sebagai hasil temuan studi, dimensi keutuhan perkembangan pribadi yang dimaksud akan mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan ranah kognitif atau intelektual, di mana dalam hal ini mengandung implikasi bagi guru untuk menyediakan rentang pengalaman belajar yang luas dan dapat diakselerasikan dan mengakselerasikan perkembangan kognitif anak berbakat. Yang kedua ada perkembangan ranah kognitif. Pada layanan ini, yang perlu diberikan ialah memahami pikiran dan harapan anak berbakat dengan sikap terbuka. Yang ketiga, ada pengembangan ranah fisik. Pada ranah ini, anak yang cenderung berkembang lebih awal umumnya menghendaki layanan pendidikan yang memperoleh pola perkembangan berpikir dengan perkembangan fisik. Yang keempat, ada pengembangan ranah intuitif. Pada ranah ini, anak berbakat perlu memperdulikan pengembangan pengalaman yang mendorong dia untuk berimajinasi dan kreasi. Dan yang kelima, ada pengembangan ranah kemasyarakatan. Pada layanan ini, membantu anak memperoleh pengalaman pengembangan diri menjadi anggota kelompok dan mampu berpartisipasi dalam proses kelompok. Baik, selanjutnya. Penyelenggaraan kelas unggulan sebagai model bimbingan bagi murid cerdas berbakat. Baik, yang pertama ada pengertian kelas unggulan. Pengertian kelas unggulan adalah kelas yang terdiri atas sejumlah siswa yang karena prestasinya menonjol dikelompokkan di kelas tertentu pada sekolah dasar. Yang kedua, ada proses belajar mengajar di kelas unggulan. Proses belajar mengajar di kelas unggulan diupayakan memiliki keunggulan daripada kelas lainnya. Oleh karena itu, seluruh komponen seperti guru, materi ajar, metode, sarana belajar, waktu belajar harus lebih baik dari kelas sebelumnya. Itu kelas biasa. Dan yang ketiga ada model-model penyelenggaraan kelas unggulan di SD. Adapun penyelenggaraan kelas unggulan di berbagai daerah bermacam-macam disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seperti yang pertama, ada penyelenggaraan kelas unggulan di kelas inti dalam satu kompleks sekolah. Yang kedua, ada penyelenggaraan kelas unggulan di kecamatan. Yang ketiga, ada penyelenggaraan kelas unggulan dalam satu kompleks secara bergilir. Yang keempat, ada penyelenggaraan kelas unggulan pada seluruh jenjang. Dan yang kelima, baik, selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan model kelas unggulan. Mencermati penyelenggaraan kelas unggulan di SD inti, pada hakikatnya model pengelompokan berdasarkan kemampuan model ini akan memudahkan bagi guru dalam mengembangkan kemampuan atau potensi siswa seoptimal mungkin. Model kelas unggulan memungkinkan guru mengembangkan suasana belajar kompetitif sehingga terjadinya persaingan sehat antar siswa. Namun di sisi lain, model pengelompokan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif yang memiliki peran berbeda dari yang lain, bahkan bisa menjadi besar kepala. Baik, yang kelima, ada bimbingan bagi siswa kelas unggulan.
Bertolak pada antisipasi terjadinya dampak negatif penyelenggaraan kelas unggulan, maka gagasan agar siswa kelas unggulan tetap merupakan siswa dari kelas biasa di masing-masing sekolah atau lazim dikenal dengan pull out enrollment. Alternatif pertama, siswa unggulan bergabung dalam kelas unggulan hanya dalam kurikulum plus, yaitu mata pelajaran matematika atau berhitung, IPA, dan bahasa Inggris. Alternatif kedua, siswa unggulan bergabung dengan kelas unggulan pada setiap mata pelajaran matematika atau berhitung, IPA, dan bahasa Inggris dalam pelaksanaan kurikulum biasa maupun kurikulum plus. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sudah rekan saya semua. Baik Bapak dosen, sekian yang dapat kita sampaikan untuk materi ini. Adapun kesimpulan yang akan saya bacakan, murid cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan dengan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Murid seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana, selain dari program umumnya biasanya dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuannya. Perbedaan program pendidikan anak cerdas berbakat dengan anak biasa bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari peserta didik biasanya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.